Alam kudus, sunyi senyap, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggallah terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur pada Tuhan ya. Pada pagi hari ini saudara-saudari masih mempunyai kesempatan untuk boleh datang beribadah merayakan hari Natal bersama-sama dengan jemaat IMC. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan masuk di dalam saat teduh. Arahkanlah hati dan pikiran saudara hanya kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, saya siap datang di hadapan-Mu. Saya siap bersorak-sorai kepadamu ya Tuhan. Saya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian Hai Mari Berhimpun dengan bahasa Indonesia.
Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita masuk dalam doa. Puji syukur kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan, sebelum kami lebih jauh datang di hadapan-Mu, biarlah Engkau selidiki kami satu persatu, Tuhan. Kami mungkin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau ampuni setiap dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Sucikan kami, Tuhan, agar kami layak datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Domingus Kenjang, yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu, Tuhan, agar firman yang disampaikan akan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya, ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau sucikan kami, urapi kami, agar kami boleh melayani Engkau dengan baik. Kami tidak lupa berdoa untuk setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan Engkau tuntun sertai langkah mereka, agar mereka boleh tiba dengan selamat sampai di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sudah ada di tempat ini. Biarlah Tuhan urapi setiap mereka, berkati mereka, agar mereka boleh mendengar firman Tuhan dan boleh pulang dengan tidak sia-sia, tetapi boleh melakukan apa yang sudah mereka dengar di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami serahkan ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya akan membacakan berita anugerah untuk saudara-saudari sekalian yang terambil dari Matius 1 ayat 21, bunyinya demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan saya ajak saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan, dan saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk bergembira, memuji Tuhan. Saya undang saudara untuk berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ada sukacita? Amin. Masih mau nyanyi? Kita nyanyi sekali lagi Feliz Navidad supaya biar semangat dulu ya, memanaskan suasana pagi yang dingin ini. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas for the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas for the bottom of my heart. Saya akan mengucapkan Selamat Natal dari dalam lubuk hatiku yang dalam. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Joy to the Lord. Dunia gemar dan soraklah. Kita nyanyikan Indonesia dulu ya. Dunia gemar dan soraklah, menebuskan dalam di hati sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Joy to the Lord, the Lord is come. Let every sing our King. Let every heart prepare Him room. And heaven and earth to sing, and heaven and earth to sing, and heaven and earth to sing. Dunia gemar dan soraklah, menebuskan dalam di hatimu kemarin. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Joy to the world, the Lord is come. Let every sing our King. Let every heart prepare Him room. And heaven and earth to sing, and heaven and earth to sing, and heaven
bernyanyilah, kalian orang bernyanyilah. Kita akan tetap bernyanyi. Kita naikkan satu pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Raja Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersilahkan paduan suara untuk mempersembahkan puji-pujian. Saya persilahkan. Harapan ini telah datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar pekan ganti kemarin.
kepada vokal grup ya, paduan suara yang sudah mempersembahkan puji-pujian. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Malam Sunyi Senyap. Lagi kita naikkan pujian ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, lah terdengar suara, bawa kabar senang, Yesus lagi. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar, Yesus kita akan mempersiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Yesus telah lahir. Bring
Haleluya. Amin. Di pagi hari ini kami datang dan bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini Engkau boleh lahir dalam hati pikiran kami, sehingga di ujung tahun ini kami datang bersyukur bahwa Engkau masih memelihara hidup kami. Engkau boleh menolong kami selama bulan-bulan yang lalu, dan saat ini pun kami hanya bisa datang bersyukur bahwa Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Engkau persiapkan hati pikiran kami. Biarlah benih firman Tuhan, benih firman Tuhan yang ditabur boleh tinggal dalam hati pikiran kami masing-masing, karena itu sebagai satu kekuatan dalam hidup kami. Tanpa firman-Mu kami berjalan dalam kegelapan. Tanpa firman-Mu kami tidak mengetahui sesuatu yang terjadi di depan hidup kami. Namun Roh Kudus itulah yang selalu menuntun langkah hidup kami, sehingga kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami siap untuk mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, silahkan duduk. Pagi hari ini saya bersyukur bisa bertemu di tempat ini. Kalau tahun 2014 saya pernah isi, ya, dan saya pernah isi bagi firman Tuhan dan satu kesaksian waktu lalu. Dan puji Tuhan, di tengah-tengah perayaan Natal di tanggal 17 hari ini, dan saya bisa hadir bersama dengan seluruh jemaat, Pak Gembala yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya bisa hadir di depan saudara. Terima kasih untuk undangannya, dan saya bersyukur bahwa kita bertemu bukan secara kebetulan, namun ini semuanya karena kasih Tuhan. Saudara mungkin pernah dengar peristiwa pembakaran sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi Dulos yang dibakar oleh massa pada tanggal 15 Desember tahun 99. Jadi hari ini saya bersyukur bahwa sebenarnya dari kemarin itu saya dua malam ini saya nggak tidur karena mikirin itu peristiwa itu terus saudara. Karena pas hari tanggal 15 kemarin itu hari perayaan peristiwa dulu saudara. Dan hari ini tanggal 17 sebenarnya waktu lalu tahun 99 saya di dalam ruang ICU saudara. Kenapa saya dalam ruang ICU? Karena ini tulang leher putus, cairan otak keluar, darah habis. Saraf-saraf tidak bisa disambung sama Tuhan, tidak bisa disambung sama dokter. Namun dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dokter boleh angkat tangan, namun Yesus tidak pernah angkat tangan. Saat itu orang merayakan Natal, tapi saat itu kami mengalami penganiayaan yang luar biasa saudara. Mungkin saudara sudah tinggal lama di Amerika, tidak pernah mendengar peristiwa ini. Namun hari ini saya mau bersaksi bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Bahwa Yesus selalu hadir untuk memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa saya akan dipotong atau dibunuh seperti itu. Malam hari itu ketika terjadi peristiwa itu, kami yang dipotong 37 orang. Yang meninggal 2. Satu namanya Sariman dari Jawa Tengah dan satu saya sendiri. Namun karena kasih Tuhan, Tuhan Yesus membangkitkan saya dan saya hidup lagi sampai hari ini. Luar biasa saudara. Mau di tengah-tengah perayaan Natal saudaraku, bagaimana satu peristiwa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, untuk kita memperingati bahwa Yesus itu datang. Tujuannya untuk apa? Ini saudara, kalau lihat ini foto saya saudara, tujuan Yesus untuk datang supaya Yesus tinggal dalam hati manusia, supaya jangan terjadi hal seperti ini saudara. Inilah foto waktu saya diangkat kayak binatang saudara, ya. Ini jam 3 pagi saya dipotong, jam 9 malam, jam 10 malam, jam 3 pagi baru diangkat seperti ini saudara. Nah coba saudara lihat, ya. Ini tulang ini leher saya keliling, ya. Ini dipotong, saya nggak dipotong gimana gitu ya. Tapi saudara coba lihat, ini leher potongan keliling semua saudara. Tapi Tuhan Yesus sambungkan lagi. 4 hari sembuh total saudara-saudaraku. Ini kepala saya bagian sini saudara, ya. Nah ini dalam ruang ICU tanggal 17 Desember tahun 99. Iya saya seperti ini. Orang merayakan Natal,
namun kami dalam roh Mesiu saudara. Tapi luar biasa saudara, 4 hari sembuh total kok, ya. Bukan cuma hanya banyak yang dipotong saudaraku. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita boleh merayakan Natal pada pagi hari ini, namun saya yakin dan percaya karena Yesus sedang tinggal dalam hati kita. Ada amin? Maka coba kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 itu saudara. Ada liputan SCTV juga, ya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Nah, di sana dia berkata gini. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19 itu dia berkata gini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyuka kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam renungan di dalam perayaan Natal ini saudaraku, bahwa firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa Allah mengasihi dunia ini? Karena manusia ini hatinya begitu jahat. Manusia hidup dari jauh daripada Tuhan. Manusia hidup dalam perbuatan yang ngeri saudaraku. Sehingga Yesus dia datang untuk menawarkan surga itu. Yesus datang untuk memperkenalkan diri, bilang, inilah aku. Kalau engkau percaya aku, engkau akan masuk surga. Kalau engkau percaya aku, di mana aku berada, di situ pun kamu akan bersama dengan aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh keselamatan itu. Berbahagia saudara dan saya, kita sudah memperoleh keselamatan itu, bahwa Yesus sedang hadir. Yesus tinggal dalam hidup kita masing-masing. Sehingga setiap tahun umat-umat Kristiani, umat-umat Tuhan berada di seluruh dunia ini, semua gereja merayakan Natal di bulan-bulan Desember, bulan dan Januari. Di sana mereka datang bersyukur saudara-saudaraku. Kenapa bersyukur? Karena Tuhan membuat segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Maka kita harus datang. Tuhan, engkau sangat baik. Engkau telah mengizinkan saya boleh sehat. Engkau mengizinkan saya boleh hadir di tengah-tengah bumi. Saya bisa kerja, saya masih merawat anak-anak saya membangun keluarga. Dan engkau hadir dalam keluargaku, engkau hadir dalam rumah tanggaku, engkau hadir dalam pekerjaanku, sehingga apa yang saya kerjakan itu diberkati sama Tuhan. Ada yang di ujung tahun mereka tidak bisa mengucap syukur saudaraku, karena mereka sementara di dalam mungkin mereka sakit. Ada yang tidak bisa merayakan Natal. Ada yang mungkin mereka mengalami berbagai macam sakit penyakit saudaraku. Tapi berbahagialah saudara dan saya, di ujung tahun kita bisa bersama-sama merayakan Natal, lalu kita datang bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya supaya tidak binasa, karena upah dosa adalah maut.
Maka tujuan kita masuk di dalam setiap ibadah tiap hari Minggu, membangun mesbah pribadi, membangun mesbah keluarga. Di sana Tuhan pasti akan berbicara dalam hidup kita. Kenapa hari ini kamu menyimpan sakit hati? Kenapa hari-hari ini kamu menyimpan akar kepahitan di dalam hidupmu? Maka Yesus itu datang. Dia tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus pasti akan berbicara. Minta ampun, lepaskan itu. Supaya kita ini merdeka sungguh-sungguh. Tapi di tengah-tengah kelahiran Yesus di bumi ini banyak saudara gejolak yang terjadi, saudara-saudaraku. Ya, banyak gejolak yang terjadi sehingga pada saat ini kalau saudara buka di dalam Lukas, saudara-saudaraku, Lukas pasal yang kedua itu, saudara, coba kita lihat. Ya. Nah, Lukas pasal yang kedua di sana. Kelahiran Yesus di Bethlehem melibatkan banyak pihak. Pertama-tama Maria dan Yusuf, saudara, sebagai tunangannya, lalu Kaisar Agustus, Raja Herodes. Tapi kita melihat di sini bagaimana saat itu raja ini mengalami satu ketakutan. Ya, pertama diadakan waktu Quirinius menjadi wali negeri, ayat yang kedua itu. Ya, tapi kita lihat di sana ceritanya, saudaraku, bahwa firman Tuhan ini. Bagaimana raja itu dia mengalami ketakutan, wah ini Yesus ini raja yang baru datang ini pasti akan merebut, ya, merebut takhta saya. Maka diperintahkan semua anak itu harus dibunuh saat itu. Ya, banyak orang mengalami ketakutan. Ya, maka sudah melibatkan orang Majus, melibatkan Kaisar Agustus, melibatkan Raja Herodes, Quirinius wali negeri Syria. Malaikat melibatkan malaikat-malaikat, lalu melibatkan gembala-gembala, bahkan orang Majus datang dari timur. Di sana mereka mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Tapi ketika diteliti sama raja ini, dia berkata, kalau kamu pergi ketemu sama dia, nanti pulang lewat ini ya, kasih tahu di bagaimana dia berada, saya mau datang gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa, ya. Akhirnya membuat pikiran mereka lewat jalan sana, jangan di sana lagi. Karena kalau ke situ raja ini pasti juga akan membunuh bayi itu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Manusia boleh merencanakan kejahatan, namun Tuhan membelokkan hati itu supaya benar-benar manusia itu benar-benar mereka percaya, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat di bagian-bagian firman Tuhan ini, saudara, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ada amin? Tapi banyak orang ini menolak Yesus, saudara. Kita ini penginjilan kadang-kadang kita ditolak, ya. Ada yang nggak percaya, nggak apa-apa, gitu. Mereka berdebat, lalu berdebat ketika kita yang kalah. Tapi dia senang, wih dia kalah gitu, dia kalah. Dia senangnya luar biasa, saya menang gitu. Tapi kasihan dia tidak memperoleh keselamatan itu. Yesus dia datang untuk menawarkan keselamatan itu. Siapa yang percaya kepadanya dia tidak akan binasa, bahkan melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Hidup ini singkat, apa sih yang manusia ini mempersiapkan hidupnya, saudara-saudaraku? Banyak manusia ini hanya lari sana lari sini, tapi tidak pernah mengenal Yesus, tidak beriman kepada Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal ke-90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun, lebih dari itu penderitaan dan kesukaran. Hidup manusia begitu singkat, namun seringkali manusia menolak Yesus. Dan mereka tidak pernah mencari yang benar, selalu hidup dalam kegelapan. Sehingga perbuatan ini gelap, tidak mengenal terang itu, saudara. Perbuatan gelap, keinginan daging yang begitu menguasai hati manusia, sehingga terjadilah pembunuhan. Berbagai macam keinginan daging akan terjadi dalam kehidupan manusia-manusia ini. Sehingga dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 dia berkata, perbuatan daging telah nyata.
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, pembunuhan, dan berbagai macam keinginan-keinginan daging itu menguasai manusia, sehingga manusia berjalan dalam kegelapan itu. Namun Tuhan itu datang menawarkan jalan itu bagi mereka. Tuhan Yesus itu datang menyetuk hati manusia, supaya hati mereka ini terbuka untuk menerima Dia secara pribadi. Kalau Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan orang, maka dia tidak akan membunuh orang. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi seringkali manusia tidak pernah mengundang Dia secara pribadi untuk tinggal dalam hidup mereka. Maka leher putus karena keinginan daging, saudara. Kenapa kami sampai sekolah kami dibakar? Karena manusia ini berjalan dalam kegelapan, perbuatan mereka jahat. Tuhan belum tinggal dalam hidup mereka. Keinginan daging yang begitu menguasai hati manusia, sampai terjadilah pembunuhan, sampai mereka tidak mengendalikan hidup mereka, sampai dia bisa menyakiti sesama hati umat manusia. Bukan hanya lewat pedang, bisa lewat putus seperti ini, namun lewat lidah kita bisa menyukai orang lain, saudara. Namun Yesus datang karena begitu kasih Allah ke dunia itu, mengasihi, cinta kasih Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan orang percaya, sehingga ketika orang percaya ini keluar, selalu orang itu melihat ada cahaya Kristus, ada kasih mengalir dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Yesus. Seketika kita dibunuh pun tidak pernah kita akan melawan, saudara. Namun manusia hari-hari ini, saudara, sampai bertindak anarkis seperti itu karena mereka berjalan dalam lembah kegelapan. Mereka berjalan dalam kegelapan. Maka barang siapa, dia ayat ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Dan barang siapa tidak percaya, ia telah dibawa hukum itu. Sebab dan itulah hukum itu, terang telah datang di dalam dunia, tetapi manusia lebih menguka kegelapan. Manusia suka itu, suka di dalam kegelapan, perbuatan daging telah saya katakan itu. Kan manusia itu senangnya luar biasa karena keinginan daging berlawanan keinginan roh. Manusia hidup dalam kegelapan yang begitu luar biasa menguasai hati pikiran mereka. Di sana tidak ada kasih, yang ada cuma kebencian, saudaraku. Maka di dalam perayaan Natal ini, saudaraku, bahwa kita selalu diperbaharui karena Roh Kudus tinggal dalam hidup orang percaya. Maka saya kena percaya, ketika dia mau membunuh orang, dia mengucapkan kata sesuatu pun, pasti Roh Kudus berbicara, jangan, awas, jangan melakukan itu. Makanya kami tidak pernah membalas, walaupun kami dibunuh, dilakukan seperti itu, sampai dianiaya seperti itu pun kami tidak pernah membalas kejahatan, karena yang membalas itu ada hak Tuhan. Malam-malam hari itu, saudara, memang secara manusia di sana kami mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan. Saya berdoa dalam keadaan barang tergoncang menangis, sambil berikir, sambil jalan pun saya bilang, Tuhan, di tengah-tengah perayaan Natal, orang mereka Natal, kok kita dianiaya? Kok kami bisa dibunuh seperti ini? Maka saat itu, saudara, banyak gereja mereka Natal, namun kami dianiaya. Bukan karena kami melakukan kejahatan di lingkungan, namun karena firman Tuhan, saudara. Malam hari ini setiap mahasiswa menyelamatkan diri masing-masing, hanya berdoa, Tuhan tolong kami. Namun Tuhan hanya izinkan satu orang yang meninggal, saudara. Maka kalau biji sesawi tidak jatuh ke dalam tanah, maka dia tidak akan, maka pasti akan menghasilkan buah. Tapi karena darah itu bertumpah, maka di atas tanah itu, maka darah martir ini akan membuat banyak orang akan bertobat datang kepada Yesus. Amin. Ternyata benar juga. Kita bisa nonton YouTube loh. Banyak orang hari-hari ini mereka cari Tuhan karena memang Yesus inilah jalan kebenaran. Ada amin?
Dia adalah Allah yang benar. Dia datang menawarkan keselamatan bagi manusia di bumi ini. Karena manusia berjalan dalam kegelapan, perbuatan mereka gelap. Kalau dia percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, dia melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Maka berbahagia saudara dan saya, kita ini diselamatkan. Kita datang mengucap syukur Tuhan. Di ujung tahun ini saya merayakan Natal. Izinkan saya untuk masuk tahun 2024. Karena tahun 2024 tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun mujizat, tahun promosi akan datang dalam hidupku dari Tuhan itu sendiri. Ada amin? Karena saya kena percaya ketika orang-orang percaya mengenal Yesus secara pribadi, di ujung tahun sana mereka merayakan Natal, lalu mereka merenungkan firman Tuhan itu, merenungkan kebaikan-kebaikan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Maka karena apa saudara? Karena Yesus sudah hadir dalam rumah tangga kita, maka kita datang mengucap syukur. Maka di bulan 11 kemarin kan semua di Amerika ini kan mengucap syukur. Thanksgiving itu kan, mengucap syukur di hadapan Tuhan bahwa kami sudah tinggal, kami kerja, kami makan di tempat ini, maka kami mengucap syukur, Engkau sangat baik. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin saya datang di Amerika sini. Saudara mungkin tidak pernah berpikir bahwa satu saat saya akan tinggal di Amerika, tapi hari ini kenyataan Tuhan itu luar biasa saudara. Karena apa saudara? Karena di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada perlindungan. Ada amin? Dalam Yesus di sana ada penghiburan, dalam Yesus ada kekuatan, dalam Yesus ada mujizat, dalam Yesus ada promosi buat kita yang kerja dan mengandalkan Tuhan akan naik jabatan di sana, saudaraku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi manusia hari ini ada yang merayakan Natal, ada yang tidak. Karena apa saudara? Mereka tidak datang untuk mengucap syukur. Kadang-kadang kalau kami, apalagi kami orang timur saudara, di kampung saya itu di perbatasan Timur Leste itu, kalau merayakan Natal itu saudara, itu mereka mengalami satu stres yang luar biasa, mengalami ketakutan. Kenapa saudara? Karena ada yang sudah belanja, nanti begini-begini, udah persiapan yang begitu luar biasa saudaraku. Namun ya itu yang berduit, tapi kalau yang nggak punya duit, dia mengalami stres dia. Waduh, gimana ini udah merayakan Natal, akhirnya harus begini, persiapan-persiapan begini, gimana ini saudaraku? Jadi orang kalau merayakan Natal ini mereka bukan datang bersyukur, tapi merayakan Natal ini yang persiapan yang kelihatan. Yang kelihatan apa? Baju baru, sepatu baru, ya. Lalu di dalam rumahnya kita di meja itu kuenya banyak banget itu saudara. Banyak minuman ada di situ saudara. Jadi yang bukan yang dicari Yesus, namun yang mereka persiapkan, bukan persiapkan hati pikiran mereka, namun mereka persiapkan yang kelihatan itu. Tapi yang tidak kelihatan itu tidak pernah dipersiapkan saudaraku. Ya selesai mabok juga. Jadi orang merayakan Natal juga, ya apalagi tahun baru itu, mereka bukan bersyukur, tapi maboknya luar biasa. Orang merayakan Natal juga mabok-mabok, ya. Nah inilah kebiasaan-kebiasaan bahwa di desa saya saudara, kalau merayakan Natal pasti banyak yang mabok-mabok juga saudara. Mengucap syukur, kalau dia mabok saya mengucap syukur, kalau tidak mabok saya tidak mengucap syukur gitu, ya. Apalagi kalau bilang tahun baru lagi, wah itu pesta poranya luar biasa. Lagu-lagu rohani yang ini itu diputar lalu di dalam pesta itu sambil dansa-dansa dia, ya. Nah itu kenyataan saudara. Jadi mereka datang mengucap syukur hanya mempersembahkan keinginan daging mereka di hadapan Tuhan. Namun di pagi hari ini beliau perayaan Natal, bahwa Yesus datang untuk tinggal dalam hati saudara, supaya hidup kita ini benar-benar kita menata hidup kita ke arah yang tujuan yang pasti, bahwa satu saat aku akan pulang. Ada amin? Amin. Ini pulang ini yang dipersiapkan. Kita nggak tahu kapan kita ingin pulang. Yang sering kali kita persiapkan yang kelihatan, tapi kita tidak pernah mempersiapkan yang tidak kelihatan ini. Pernah nggak mempersiapkan kalau saat kita mati? Siapa yang sudah mempersiapkan tempat pemakamannya? Atau peti matinya di dalam rumah? Ada nggak? Siapa yang sudah mempersiapkan peti mati? Wah ini nggak ada loh. Padahal kematian selalu dekat, ya. Jadi kematian selalu dekat dalam hidup kita. Namun seolah-olah manusia ini tidak mempunyai persiapan. Akhirnya tiba-tiba dia berdiri lalu jantungan dia mati mendadak.
Lalu banyak keluarga yang jadi pikiran, harus beli peti matinya, harus begini. Di saat kalau kita diberkati Tuhan, maka sebenarnya harus berpikir, aku harus mempersiapkan peti mati juga. Tapi manusia nggak pernah mempersiapkan itu. Mungkin saya harus mempersiapkan kuburanku di mana. Mungkin saya bisa datang untuk cari dulu tempat mana yang baik satu saat biar saya kalau dikubur mungkin di sini. Tapi manusia tidak pernah berpikir sampai di situ loh. Ya, jadi kita ini santai, ya mati-mati, tapi kita nggak ada persiapan. Yang persiapkan itu cuma yang kelihatan. Banyak kerja, kita kerja supaya kita bisa menampung berkat-berkat Tuhan, ya, supaya keluarga waktu satu saat kalau kita sakit bisa menikmati masa tua kita. Kalau nggak menikmati, kalau nggak sampai di situ, yang menikmati orang lain, ya kan? Memang firman Tuhan juga sudah ngomong di situ. Kita bekerja begitu keras. Kita boleh menyimpan harta kekayaan kita. Namun yang menikmati bukan saudara dan saya, yang menikmati orang lain. Nanti lihat di Pengkhotbah pasal yang kedua itu ayat 6. Ya, yang menikmati orang lain. Maka bahwa hidup yang begitu singkat, apa yang kita persiapkan, maka marilah kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Karena kita ini pendatang. Kita ini orang asing, kita nggak tahu kapan kita akan pulang. Entah mungkin ada yang, makanya kematian datangnya mendadak, saudara-saudaraku. Kematian itu datang tidak pernah melihat usia, tidak pernah melihat apakah dia golongan orang kaya atau golongan miskin. Tepat pada waktunya pasti akan mendapat giliran masing-masing untuk hal itu. Pada hari ini juga, pagi hari ini, saudara dan saya akan mendapat giliran masing-masing untuk pulang. Siap itu, siap tidak siap memang harus siap, ya. Karena memang dalam kehidupan ada 3 hal penting akan terjadi dalam hidup kita, ya. Pasti yang pertama namanya tua, yang kedua sakit, yang ketiga mati, saudara-saudaraku. Tua, sakit, mati. Saudara dan saya bahwa kita akan mengalami masa tua kita. Kalau umur kita sudah 80 tahun, berarti ya kita ini sudah bau tanah lah. Ya kan? Nah kalau umur 81 tahun, berarti ini bau formalin loh. Jadi ini persiapan saudaraku. Mengambut dia dalam sukacita hidup kita. Mengambut Yesus supaya dia tinggal dalam hidup kita. Semangat kita. Waktu kita hidup semangat, waktu kita pulang juga semangat. Ada amin? Ya kita merayakan Natal ini kan semangat semua kok. Ada amin? Jadi waktu pulang harus semangat. Ada amin? Pulang harus semangat. Tapi ini banyak orang pulang ini. Jangan dulu Pak Pendeta, takut saya. Kenapa yang takut? Di balik kematian ada kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya waktu kita pulang kembali ke surga. Sehingga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akulah jalan, kita kan sudah percaya Yesus. Ngapain takut mati? Kalau waktunya itu tiba, mau pulang ya harus ya pulang gitu saudara. Tapi orang nggak pernah berpikir bilang saya akan pulang gitu. Makanya kita walaupun udah masa tua kita pun nggak ada persiapan untuk pulang, ya kan? Kita persiapan nggak ada persiapan lah sama sekali. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ada orang-orang tertentu sudah mempersiapkan hidup mereka. Dia sudah diberkati sama Tuhan, sudah masuk umur 70 tahun. Saya waktu lalu pelayanan saudara di Jawa Barat itu di Kuningan, ada teman yang saya kenal lewat YouTube, dia telepon saya, akhirnya saya kenalan sama dia. Lalu saya pergi ke rumahnya di Kuningan Jawa Barat saudara. Sampai di sana juga saya doakan dia bilang Pak Pendeta, nanti besok kebetulan bapak saya sudah meninggal, namun besoknya ulang tahun. Nanti bapak pastor bisa pimpin misa di atas kuburan itu. Saya juga mikir juga gitu kan. Ya udah, bilang nanti ada banyak orang datang gitu. Saya merenung, saya sudah siap gitu. Berarti itu penginjilan buat saya. Akhirnya benar, mimpin misa lah di kuburan. Walaupun tidak pernah masuk di atas seperti itu, namun itu kesempatan untuk mencari jiwa-jiwa, ya. Karena bilang pastor ini pastor kami mungkin dia lagi sibuk, nunggu 1 jam gak muncul juga. Ya terakhir saya harus siap. Saya bilang udah nanti pastornya datang, dia akan mimpin aja, mungkin saya bersaksi aja. Akhirnya nunggu gak muncul lagi, akhirnya mereka kecewa lah, ya.
Akhirnya di situ mereka bilang pastornya mimpin aja. Tapi ya udah, kalau saya mimpin dari awal mungkin saya akan salah. Udah yang lain yang mimpin untuk puji-pujian dari sini. Lalu saya cuma hanya bagi firman dan kesaksian gitu. Akhirnya saya lakukan itu, saudara. Selesai, teman ini dia berkata, pastor, ini kuburan bapak saya sama mama saya. Di bawahnya tinggal tulang. Tapi coba bapak lihat, Pak Pendeta, pastor lihat ke samping. Itu kuburan saya sama istri. Kami sudah ada persiapan. Mereka udah bangun, udah kasih semen, udah bikin lubang dari bawah. Bilang, Pak Pendeta coba lihat, nanti kalau kami meninggal, nanti peti matinya akan dorong dari sini, ditutup pakai batu. Gak kubur Tuhan Yesus aja gitu. Udah ada persiapan. Tapi kubur, saya bilang itu kuburannya kok bagus. Petinya di mana? Pak Pendeta, nanti kata kita akan buka. Dia buka gitu ya, dia gembok gitu, baru dia buka begini, ternyata udah ada di dalam peti matinya, tinggal tarik begini, ada rodanya, saudara. Orang udah persiapan ya, tapi kita kok gak ada persiapan gitu ya. Tapi saya ngomong begini, Pak, kalau biasa persiapan begini, kita cepat mati loh. Bilang, enggak apa, kami sudah siap Pak Pendeta, katanya. Tapi apakah saudara sudah siap? Ini harus mempersiapkan hidup kita, saudara. Tapi ya di sini gampang-gampang aja lah. Ada keluarga nanti yang akan dipersiapkan, ya kan? Kalau keluarga baik, kalau keluarga yang tidak baik, ya biarin aja Pak Gembala yang kubur gitu kan, gitu, ya. Tapi kita bersyukur, terang itu datang, terang itu akan percaya dalam hidup kita, sehingga kalau satu yang dipanggil sama Tuhan, semuanya akan berkumpul untuk mengantar dia kembali ke rumah Bapa di surga. Ada amin. Maka lewat perayaan Natal di hari ini, marilah kita melibatkan Tuhan dalam setiap hidup kita masing-masing. Karena cahaya Kristus itu telah berada dalam hidup kita masing-masing. Cahaya Kristus itu berada dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Saya yakin dan percaya apa yang kita kerjakan pasti diberkati sama Tuhan. Ada amin. Biar lewat perayaan Natal ini kita terus mengucap syukur bahwa di dalam Yesus tidak ada mustahil. Dia sanggup memberkati hidupku. Biar di ujung tahun ini kita tetap mengucap syukur bahwa masuk tahun 2024, tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun mujizat, dan tahun pemulihan terjadi dalam keluarga kita. Kalau suami yang belum percaya, doakan terus. Keluarga yang belum percaya Yesus, doakan mereka. Karena saya akan percaya Tuhan Yesus pasti jamah hati mereka, sehingga mereka akan berbalik untuk mencari Yesus itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bersaksi, saudara, malam hari itu ketika saya keluar dari kampus, saya lari ke halaman. Sampai di sana saya lihat masa begitu banyak banget, saudara-saudaraku. Akhirnya di sana pun saya hanya menangis, berdoa, begitu ketakutan luar biasa, badan tergoncang. Singkat cerita, saya dikejar, lalu saya keluar dan lari menuju ke masyarakat. Lalu saya lari menuju ke rumah teman. Sampai di sana ketuk pintu, tidak ada yang buka pintu bagi saya. Dan terakhirlah saya ditangkap di depan pintu. Karena jarak antara rumah dan jalan raya dekat. Lalu masa itu ketika mereka tangkap saya, tangan saya diikat pakai tali, kepala saya ditutup pakai kain, lalu saya dibawa. Itu pun pedang sudah nempel di leher. Malam hari itu hanya bisa berdoa dan berteriak-teriak, Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah, Tuhan. Berdoa dalam keadaan ketakutan, tahu-taunya ada yang tendang saya. Jatuh dalam got, nggak bisa bangun. Lalu seorang bapak dia narik saya dalam saluran air itu, dia angkat tubuh saya, lalu dia banting saya. Akhirnya pingsan malam hari itu. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Ternyata masa begitu banyak masih di situ. Mereka ngomong, loh, orang ini masih berdoa, orang ini masih hidup. Lalu mereka gebukin saya lagi, mereka potong saya, mereka tikam saya lagi pakai, ada yang pakai pedang, saya ditikam, yang pakai tombak, saya ditombak, saudaraku. Inilah teman-teman yang dipotong, saudara, ya. Nah, sehingga malam hari itu saudara ada yang berkata, jangan potong dulu. Akhirnya mereka bawa saya, ternyata saya pikir mereka membebaskan saya. Saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua, ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa. Mereka bukan periksa identitas, namun mereka tepuk tangan, potong, potong, bunuh, bunuh, bunuh. Tiba-tiba ada yang berkata, jangan potong dulu, kasih bangun dia, buka kain di kepalanya.
Karena kepala saya ini masih tuh pakai kain diikat, saudara. Kayak seorang penjahat. Selesai mereka buka kain di kepala saya buka mata. Masa begitu banyak semua bau golok, saudara. Mereka senter dari kaki sampai di wajah saya. Mereka berkata, ini mahasiswa, bunuh dia. Lalu saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa, buka mata. Seorang bapak datang dari sana. Dia berdiri samping kiri. Dia bawa balok besar, kayu besar. Dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Tiba-tiba saya berkata, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Karena saat itu memang mereka ini paksa saya untuk ikut kemauan masa itu. Ikut kepercayaan orang lain, ya saya nggak mau dong. Karena tidak ikut kemauan mereka, saya dipukul pakai balok, saya jatuh ke depan 2 meter. Selanjutnya tidak sadar lagi. Namun bagaimana waktu mati? Nah, makanya di sini saya mau katakan, kematian itu indah di hadapan Tuhan. Makanya Yesus datang untuk menawarkan surga itu. Ketika roh saya keluar dari tubuh saya, itu seperti sekarang mau lari. Selanjutnya roh saya melayang-layang di atas tubuh saya. Roh saya itu bisa melihat tubuh saya tertinggal. Roh saya berkata, loh badan saya tinggal. Hidup lagi kayak gini. Kita pikir di balik kematian tidak ada kehidupan. Kita berpikir bahwa roh itu tidak ada wujudnya. Kenyataan hidup seperti ini. Akhirnya roh saya berkata gini, loh badan saya tinggal. Selanjutnya roh saya berdiri di alam roh. Ketika roh saya berdiri itu melayang-layang. Tidak sentuh apa-apa. Di alam roh itu gelap. Lalu roh saya berkata gini, mau kemana? Maka manusia lebih suka kegelapan, saudara-saudaraku. Memang seperti itu. Di alam roh itu gelapnya luar biasa. Kita pikir kalau meninggal, lipat tangan terakhir begini, roh kita keluar langsung surga. Surganya bagus banget ya. Nah gitu, kalau orang semuanya begitu, ya nggak usah kita masuk gereja. Karena lipat tangan roh kita keluar langsung surga. Roh ini cari alamat aja di bumi aja ngasar. Bagaimana alamat di surga? Akhirnya tiba-tiba roh saya berada dalam gelap itu. Lalu roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, 5 malaikat di samping kanan roh saya. Kuncinya Tuhan Yesus. Kunci Tuhan Yesus mau kemana? Kalau roh saya nggak, waktu masa hidup saya nggak kenal Yesus, kalau Roh Kudus tidak pernah tinggal dalam kehidupan saya waktu saya masih hidup, waktu meninggal, roh saya keluar pasti ngomong apa? Om mau kemana om? Ya kan? Om datang. Om lagi dibakar, lagi nangis di sini gitu kan. Tapi waktu masa hidup saya karena mengenal Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hidup roh saya, maka ketika saya meninggal, roh saya keluar, ada pribadi Allah tinggal di sana, Roh Kudus itu. Makanya langsung bisa ngomong, Tuhan Yesus mau kemana? Tiba-tiba 5 malaikat hadir di samping kanan roh saya. Ketika 5 malaikat hadir, tempat itu langsung terang. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan Yesus ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Baru ngomong kayak gini saudara, 5 malaikat ini mereka ada komunikasi. Namun roh saya nggak mengerti dengan bahasa apa yang mereka pakai saudara. Selesai komunikasi, langsung roh saya berkata gini. Selesai komunikasi sebelum roh saya masuk dalam terang itu, ada satu malaikat keluarin tangan putih panjang. Lalu malaikat itu pegang di tangan roh saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam gelap menuju ke dalam terang ajaib Tuhan, sudah injak sesuatu yang diinjak itu bercahaya begitu luar biasa. Di situ ada damai, ada sukacita. Akhirnya roh saya tetap berkata, ini malaikat yang terbaik gitu ya. Tiba-tiba 5 malaikat ini bagi, 2 dari samping kanan, 2 dari samping kiri, 1 malaikat berdiri di depan roh saya. Lalu mereka komunikasi lagi, tapi roh saya nggak mengerti dengan bahasa apa yang mereka pakai. Selesai komunikasi, 1 malaikat berdiri di depan saya. Lalu ketika dia melangkahkan kaki, ternyata ada satu jalan terbuka, jalan ini lurus. Mungkin malaikat ini malaikat terang lah. Dia seperti pakai senter satu arah gitu. Jalannya waktu malaikat dia melangkahkan kaki, jalan itu sebesar ya tengah-tengah ini saudara. Ya. Akhirnya melakukan perjalanan cukup jauh. Ketika jalan itu terbuka, terang itu ada di sana. Di pinggir kiri kanan gelap. Di sana ada suara tangisan dan penderitaan. Di sana ada seorang menangis meraung-raung dalam kegelapan, saudaraku.
Mereka lihat cahaya ini, mereka melihat terang ini. Mereka menangis minta pertolongan kepada malaikat-malaikat ini, supaya malaikat dalam terang ini bisa narik mereka seperti waktu Rosai ditarik, supaya narik mereka masuk. Gimana mereka mau narik? Malaikat mau narik mereka, masa hidupnya gak kenal Yesus, masa hidup mereka menolak Yesus. Mereka berusaha untuk masuk dalam terang ini, namun gelap dan terang tidak bersatu lagi. Tidak bisa lagi. Ada penghadang, ada tembok di sini. Kecuali malaikat ini dari dalam sini ada kekuatan dari dalam, lalu keluar ke sana, lalu mereka pegang yang nangis-nangis itu untuk masuk. Tapi malaikat jalan terus loh. Lo masa hidupnya nggak kenal Yesus? Dia pikir lipat tangan terakhir begini pun rohnya keluar langsung surga. Nah, manusia itu berpikir yang begitu sederhananya luar biasa, padahal di dalam sana kenyataan nggak seperti itu. Masuk aja Amerika ditolak aja, saudaraku, harus dapat visa dulu. Masuk di situ harus lewat imigrasi dulu. Tidak mungkin langsung turun dari pesawat langsung ambil barang keluar itu. Harus antri di DP imigrasi, lihat dulu, tanya, lu mau ngapain di sini? Mau tinggal berapa lama di sini? Begitu pun ke sana juga pasti ditanya, kamu kemana? Mau ke surga? Sudah percaya Yesus? Bingung dia. Belum. Ya udah, tempatmu di sana. Nangis dia. Di dalam kegelapan itulah tempat siksaan yang luar biasa. Semakin jalan-jalan ini semakin sempit. Di ujung jalan yang sempit, bahwa di sana ada pintu seperti lubang jarum. Pintu itu oval, lonjong, saudara. Akhirnya Rosai ngomong begini, Tuhan Yesus, badan saya besar tidak mungkin masuk. Tapi 3 malaikat mereka antri di depan, mereka masuk-masuk, 2 malaikat masih di belakang Rosai. Akhirnya Rosai ngomong gini, Tuhan Yesus, badan saya kecil pasti masuk. Tahu-tahunya udah lewat pintu yang sempit, saudara. Di balik sana ada taman yang indah luar biasa. Secara manusia kalau menginjakan kaki dalam taman itu mungkin gak mau pulang-pulang. Akhirnya Rosai berjalan bersama dengan 5 malaikat itu dalam taman itu begitu luar biasa. Akhirnya Rosai ngomong gini, Tuhan Yesus, ini kan taman, berarti ada rumah. Baru berkata bilang rumah, Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa. Saya yakin dan percaya rumah itu tidak dibuat oleh tangan manusia, dibuat oleh tangan Allah itu sendiri. Akhirnya Rosai ngomong gini, Tuhan Yesus, itu rumah, berarti ada orang di dalam. Lalu Rosai dibawa sama 5 malaikat itu masuk dalam rumah itu, persis kayak dalam gereja. Di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Tiba-tiba Rosai berkata gini, Tuhan Yesus, tapi waktu dalam rumah itu, saudara, di sana ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan. Di situ pun Rosai berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Lalu Rosai dibawa lagi masuk ruangan kedua, ruangan ketiga, persis seperti ruangan yang pertama. Itu orang-orang yang percaya kepada Yesus ditempatkan di situ, saudara. Wah, mereka pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Tidak ada anak kecil, tidak ada orang tua. Terakhir Rosai dibawa masuk ruangan keempat. Ruangan itu kosong. Akhirnya Rosai melangkah 3-4 langkah, masih sama dengan 5 malaikat ini ya. Akhirnya Rosai ngomong gini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru ngomong kayak gini 5 malaikat hilang. Lalu tiba-tiba ada sinar kemuliaan Tuhan muncul di depan mata Rosai, sehingga mata Rosai gak bisa menatap lagi. Mata Rosai dalam keadaan tutup mata. Ada suara ngomong begini, berlutut, berlutut. Tiba-tiba Rosai berlutut dalam keadaan tertunduk. Lalu Tuhan membuka satu buku yang besar. Ketika buku itu terbuka, itu tulisan keluar kayak bara api. Tulisan keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembar yang kedua. Waktu terbuka lembaran kedua gini, itu saya lagi berdiri nari kambing. Bukan cumbang kambing, seperti di video kan. Api yang cecur di kampung saya, Tuhan kasih keluar semua di situ. Waktu baru terbuka begini, saya lagi berdiri nari kambing. Karena memang curi kambing saat itu juga. Ya, api yang cecur di kampung saya di timur, Tuhan kasih keluar semua di situ. Curi babi gimana, keluar kayak gitu. Loh, Tuhan ini kan dosa saya. Perbuatan saya begitu luar banyak banget lah, saudara-saudaraku. Itu begitu banyak, keluar. Akhirnya Rosai ngomong gini, Tuhan ini kan dosa saya. Ini perbuatan saya. Apa yang saya lakukan waktu masa lalu saya, Tuhan kasih keluar semua di situ. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lembaran ketiga, tulisan begitu banyak lagi. Rosai langsung ngomong, Tuhan Yesus, engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya.
tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lembaran keempat, tidak ada tulisan. Roh saya buka mata kayak gini, buku ini hilang. Lalu roh saya lihat ke sinar tadi, sinar itu nggak ada lagi. Di tempat sinar itu hanya ada altar yang bulat. Akhirnya roh saya berkata, oh ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Tiba-tiba ada suara berkata gini, Domingus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika roh saya mendengar suara yang begitu merdu, begitu panjang itu saudara, waktu roh saya ke samping kanan, ternyata Tuhan Yesus menunggang kuda putih saudara. Dari rambut sampai leher itu bercahaya begitu luar biasa. Ya, lihat seperti manusia biasa gitu, memang bulat dia. Ya, dari bawah sampai di kakinya dia pakai jubah putih yang begitu luar biasa. Roh saya langsung ngomong, ini Tuhan Yesus harus pulang. Lalu badannya berubah jadi sinar, kuda putih berubah jadi sinar. Roh saya berkata, Tuhan Yesus mau pulang. Waktu balik begini, roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, ingatan yang pertama, lo kenapa pulang? Kok hidup lagi? Tadi kan di surga. Kenapa saya pulang? Tapi haus ya. Waktu haus, baju saya basah. Karena basah, ternyata saya pegang begini, rupanya ada gumpalan darah yang tadi itu. Saya ambil 3 gumpalan darah, saya masuk ke dalam mulut saya, karena itu haus banget gitu ya. Memang jalan ke surga itu lama banget loh. Dari jam 10 sampai setengah 3 pagi loh, baru balik loh. Ya, nggak terbang, jalan seperti biasa. Malaikat juga nggak ada sayap, jalan seperti manusia biasa gitu ya. Ya. Nah ini ya, saya ambil darah dari baju saya itu, saya masukin 3 gumpalan darah, lalu telan darah saya, badan saya mulai tergoncang. Akhirnya baru saya sadar, baru mau angkat kepala mau bangun, waktu masih di semak-semak, mau dibuang di semak-semak ya, di rumput-rumput, lalu mau angkat kepala begini, tiba-tiba kepala saya jatuh, tuh lensa putus, angkat lagi begini udah kayak gini, lalu saya berteriak, tolong, keluar dari situ, krrr gitu, tolong, krrr gitu. Akhirnya Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa. Singkat cerita, akhirnya mereka angkat saya masuk dalam ruang ICU. Dokter sarafnya periksa, lalu dokter berkata, anak ini tidak mungkin hidup lagi. Ini 2 kemungkinan, mati. Kalau hidup, cacat seumur hidup. Karena yang pertama, tulang leher tidak bisa disambung. Yang kedua, saraf-saraf tidak bisa disambung. Yang ketiga, cairan otak udah keluar. Yang keempat, darah habis saudara. Akhirnya dokter angkat tangan. Dokter tidak kasih bius lagi, ya jahit aja, kalau meninggal yang penting lukanya tertutup. 4 hari kemudian meninggal dalam ruang ICU. Dokter berkata, Domingus meninggal. Akhirnya singkat cerita, lalu roh saya keluar lagi kedua kali. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertemu dengan Tuhan Yesus di alam roh yang tadinya gelap. Tiba-tiba ternyata waktu roh saya keluar yang kedua kali, alam roh itu terang. Ternyata di sana ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung berteriak begini, balik. Waktu lihat begini, Tuhan Yesus berdiri di atas segumpalan awan putih. Proses sambil lihat kayak gini, lalu segumpalan awan itu mulai turun-turun menutupin kepala Tuhan Yesus, mulai menghilang. Tiba-tiba roh saya ngomong gini, balik. Tiba-tiba roh saya balik lagi begini. Tahu-tahunya sudah berada di depan pintu kamar di rumah sakit saudara. Akhirnya roh saya berdiri di depan pintu kamar. Lalu ada perawat satu dia datang, dia buka pintu. Roh saya ikut perawat itu. Ternyata perawat itu menuju ke tempat tidur. Di situ perawat itu, saya lihat ternyata ada 3 perawat di sana. Ada perawat yang satu di sana, dia pakai alat pemacu jantung. Lalu roh saya sambil lihat kayak gini. 7 kali kemudian perawat itu angkat alat pemacu jantung itu, lalu roh saya masuk dalam tubuh saya. Tiba-tiba kaget. Waktu kaget, leher saya ini bunyi. Krek. Loh, leher saya kok bunyi ya? Tiba-tiba sogeng kepala gini loh, enak banget ya. Leher saya kok tersambung lagi. Suster coba buka ikatan di leher saya yang tadi diikat di leher itu. Lalu ketika buka penahan di leher saya, itu tidak sakit namun lapar setengah mati saudara. Karena sudah 4 hari gak makan. Ketika alat ini dibuka, ya, itu saya lapar loh karena udah 4 hari gak makan. Selesai makan turun jalan-jalan sampai pagi. Besoknya hari Minggu jam 8 pagi ketemu dengan dokter. Dokternya kaget, no, Domingus hidup. Dokter semua pulang. Akhirnya dokternya berkata, loh anak ini kalau dihidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Anak ini kalau dihidup mungkin ya lumpuh total. Tapi sampai detik ini, mana lumpuhnya, mana begonya? Dalam Yesus tidak ada mustahil. Ada amin. 4 hari sembuh total sampai hari ini. Tidak pernah kontrol loh di rumah sakit. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Ada amin. Bahwa lewat perayaan Natal ini, Yesus sedang tinggal dalam hati kita.
Dia selalu hadir dalam hidup kita. Ketika kita tidak berdaya, di sana dia hadir untuk menolong saudara dan saya. Biar lewat perayaan Natal ini, mari kita datang membawa hati pikiran kita kepada dia, supaya dia menguasai hidup kita. Pada akhirnya, di saat kita jatuh, tidak jatuh sampai tergeletak, maka Tuhan angkat kita lagi. Kita akan tetap sehat, kuat di hadapan Tuhan. Ada amin. Inilah yang saya bagikan buat saudara. Biarlah lewat kesaksian dan lewat firman perayaan Natal ini, kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Mari kita terus membangun hubungan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, membangun mesej pribadi kita di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya di saat kita tidak berdaya di sana, ada kuasa Tuhan bekerja. Karena saya akan percaya berjalan bersama Yesus, mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Dalam Yesus tidak mustahil. Dia sanggup memberi yang terbaik dalam hidup kita. Ini yang saya bagikan buat saudara. Kalau melihat bekas potongan di leher saya gratis, tidak bayar. Masih ada bekas potongannya. Namun hari ini tanggal 17 saudara saya berada dalam ruang ICU. Namun saya mengucap syukur kita punya Bapak hebat. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Karena saya akan percaya hidup dalam Tuhan pasti ada solusi. Hidup dalam Tuhan ada mujizat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Biar lihat perayaan Natal ini kita terus bahwa kita punya Bapa yang hebat tinggal dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tunduk kepala dan kita boleh berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau sudah berkata dalam firman-Mu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bahwa Engkau melihat hati manusia yang begitu jahat, sampai Engkau meninggalkan surga dan Engkau datang di bumi ini supaya manusia melihat kemuliaan-Mu. Dan hari ini firman Tuhan sudah tercatat dalam hati pikiran kami, sehingga kami datang hanya mengucap syukur bahwa Engkau sangat baik. Engkau Allah yang begitu luar biasa, Yesus yang begitu luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami tidak berdaya, di sana Engkau hadir. Bahkan Engkau berkata di dalam firman-Mu dalam Yesaya 48 ayat 16, mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dulu tidak pernah aku berkata sembunyi-sembunyi. Di saat kami tidak berdaya, di saat kami sakit, mungkin dokter angkat tangan, namun di sana Engkau hadir Tuhan untuk menolong hidup kami. Di saat kami jatuh, tidak jatuh sampai tergeletak, Engkau angkat kami lagi ya Tuhan. Bahwa hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ketika Engkau datang, banyak pertengkaran. Ketika Engkau datang, banyak perdebatan. Tapi kami mengucap syukur, kami tidak pernah berdebat di hadapan Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah hadir dalam hidup kami. Engkau sudah membawa kami dari bangsa kami tinggal di tengah-tengah bangsa ini. Di sana Engkau memberkati kami di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga kami hanya datang bersyukur bahwa Engkau sangat baik. Tidak mungkin kami tinggal di bangsa ini, namun ini semuanya karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau mengasihi kami Tuhan, sehingga kami bisa tinggal di dalam bangsa ini. Kami bisa kerja, kami bisa makan, kami bisa bantu saudara-saudara kami yang hidup susah. Sehingga lewat setiap kelakuan kami, tingkah laku hidup kami, ada cahaya Kristus yang sudah mengalir dalam hidup kami. Sehingga kasih itu yang kami utamakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pada siang hari ini, di pagi hari ini, biarlah Engkau sudah memberkati kami, urapi kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Karena kami akan mempercayai kami datang di tempat ini, mungkin kami membawa kelemahan tubuh kami, mungkin ada yang sakit. Kami sudah dengar kesaksian, dalam Engkau tidak ada mustahil, tulang leher putus Engkau sambungkan lagi. Darah habis Engkau kasih darah yang baru. Dokter boleh angkat tangan, namun Engkau tidak pernah angkat tangan dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya, di ujung tahun ini kami hanya bisa datang mengucap syukur bahwa Engkau hebat, Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Bapa yang begitu hadir dalam hidup kami. Di saat kami tidak berdaya di sana, Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas peristiwa yang sudah terjadi dalam hidup kami. Bahwa di balik setiap masalah, di balik itu ada mujizat akan terjadi. Seringkali bahwa Engkau mengizinkan peristiwa-peristiwa besar terjadi dalam hidup kami. Secara kemanusia kami mengalami ketakutan seperti saya saat itu Tuhan. Namun ketika Engkau berkata jangan takut, aku menyertai Engkau, maka di saat itu saya tidak pernah takut karena Engkau selalu menyertai
saya, bahkan engkau mengertai keluarga, mengertai semua jemaat yang hari di tempat ini pada siang hari lewat perayaan Natal. Bahwa engkau berkata, jangan takut, aku tetap mengerti engkau. Terima kasih Bapa, biarlah kami fokus, kami mempersembahkan hidup kami kepada engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaatmu di tempat ini, berkati gembala kami, seluruh keluarga, pelayanan, berkati dalam nama Yesus, semua yang terlibat dalam melayani engkau, bahwa jeripaya kami pun tidak sia-sia di hadapan engkau Tuhan. Kami berharga di matamu. Terima kasih Bapa, engkau boleh datang, kami bisa bertemu engkau secara pribadi, bahwa kematian bukan titik akhir, namun di balik kematian ada kehidupan, bahwa surga bukan tempat tersembunyi, namun surga itu tetap nyata di depan kami, surga itu dekat di depan mata kami, sehingga satu saat ketika kami mencapai 85 tahun, 90 tahun, ketika kami pulang dengan sukacita. Di sana kami bertemu dengan engkau, dan di sana ada sukacita, ada pujian, penyembahan yang begitu luar biasa di dalam alam kekekalan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mewakili gembala sidang kami Bapak Pendeta Kilat Buana Lembong dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan satu pujian dari Pulau dan Benua. Bagi nama Yesus,
Mari kita berdoa. Bapak Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang bisa kami berikan pada hari ini. Kami penuh dengan sukacita Bapak memberikan persembahan ini Bapak, ketika kami mendapat kesehatan dan sukacita sepanjang tahun. Ya, Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik Bapak. Ya, Bapak. Persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan. Ya. Persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Bapak, Ya, dan Tuhan. gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan berikan kepada Bapak. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam candlelight. Mari saya ajak kita persiapkan hati untuk bersama-sama kita nanti akan menyalakan lilin. Tapi terlebih dahulu mari kita naikkan pujian Malam Kudus. Sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal terus jaga anak yang Maha Kudus. Anak dalam malam, anak di dalam malam. Bagi yang belum punya lilin, panitia sudah mempersiapkan lilin. Share yang kedua. Hai, lihatlah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan pengurus akan maju ke depan. Lampu sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal lihatlah di Efrata terang besar turunlah, waktu tertera surga wimana. Puji Allah sebab nikmat. Dua kiri dua kanan. Ya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Saudara sekalian, pada hari ini kita merayakan Natal. Bukan hanya sekedar kita bersama-sama bersukacita karena kita boleh melihat ada hadiah, ada banyak diskon.
tapi kita bersuka cita karena Kristus yang ada Logos itu datang ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya dihukum di dalam kekekalan neraka, tapi Tuhan yang begitu mengasihi kita datang ke dalam dunia ini supaya kita yang ada di dalam kegelapan boleh kemudian melihat terang yang sesungguhnya yang ada di tengah-tengah kita. Dan kita bersyukur karena Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia memberikan terang kepada kita, sehingga terang yang sesungguhnya itu boleh ada di hati kita. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan memperoleh terang. Dan kita bersyukur karena hari ini di tangan kita juga ada lilin yang menyatakan kita ingin menjadi terang di dalam dunia ini, supaya dunia yang ada dalam kegelapan boleh melihat terang itu. Yesus sudah tidak ada dalam dunia secara manusiawi. Dia tinggalkan dunia ini dan dia kembali ke surga, menyediakan tempat untuk kita semua. Dan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Oleh karena itu biarlah kita boleh menjadi terang yang di dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, malam kudus, dan kita angkat lilin kita lebih tinggi menyatakan, Tuhan, saya mau menjadi terang di dalam dunia ini. Malam kudus, sunyi senyap, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Mari kita berdoa. Pada hari Natal ini ya Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau datang ke dalam dunia. Logos firman itu adalah Allah dan menjadi sama seperti kami manusia. Engkau menyatakan diri, Engkau memberitahukan kepada kami bahwa Allah mengasihi kami manusia yang berdosa. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan memperoleh keselamatan, akan mendapatkan anugerah, diangkat sebagai anak-anak Allah, dan kami boleh memperoleh jaminan di sorga bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur hari ini mendengar bagaimana hamba-Mu Pendeta Domingus boleh diangkat ke sorga, boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Satu kesaksian yang singkat, tapi boleh memberikan kami satu jaminan iman yang sesungguhnya bahwa hanya di dalam Kristus setiap manusia diselamatkan. Dan di tangan kami ada lilinnya Tuhan yang menyatakan bahwa kami juga rindu membawa terang itu ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadikan kami terang-terang yang kecil ini Tuhan boleh menyinari, dan kami rela hancur, terbakar, luluh, dan hancur seperti lilin yang ada di tangan kami ini, supaya memberikan sedikit terang di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadikan kami terang di dalam keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa dan syukuran kami. Berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Mari saja kita mengikuti Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dalam perayaan Natal kita naikkan pujian doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berkat itu pula yang Tuhan curahkan kepada kita semua. Kita akan dijadikan naik bukan turun, dijadikan kepala bukan ekor, sebab Tuhan dan berkatnya beserta dengan kita. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bersama-sama kita naikkan pujian Selamat Hari Natal. Kita salaman satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you Merry Christmas. Terima kasih juga untuk Pak Domingus yang telah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus berkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal.